Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Yang alami kebaikan Tuhan bisa lambaikan tanganmu. Sorak-sorai tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Mari saudara kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan kita. Haleluya. Sebab sungguh kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang ajaib. Engkau Tuhan kami yang mulia. Kami mau bersorak-sorai di dalam nama-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati Tuhan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Serukan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yes, Jesus. Kuat dan penuh
setiap kami. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Setiap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak diberikan. Percaya Tuhan, Engkau Raja kami yang mulia. Sama-sama lebih lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita yang ajaib. Kami terima kemuliaan-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang dari-Mu. Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, 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 Kau sangat mulia, ajaib Tuhan. Haleluya, jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saat ini kita akan membawa pujian syukur kita ke hadapan Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak terima segala pujian. Setiap penyembahan yang terbaik layak Dia terima. Mari siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya, lebih dalam lagi menikmati hadirat-Nya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik, terpuji sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih
sepanjang hidupku. Mari dengan segenap hati, sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah Tuhan kasih-Mu melimpah di setiap kehidupan kami. di hidupku. Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Atas berkat Tuhan yang mengalir sampai hari ini atas kehidupan kami. Terima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Mari angkat kedua tangan, sama-sama kita katakan, Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, Selalu baru dan tak pernah terlambat Tuhan. baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Daripada hati yang paling dalam, sama-sama kita katakan, kan syukurku Buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat, sebab selalu baru dan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari lebih lagi, sama-sama kita katakan, Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. naikkan syukurku, Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
penyembahan-Mu yang terbaik. Mari bawa ucapan syukur-Mu. Mari bawa segala yang terbaik bagi Raja yang duduk di tahta dan berkuasa untuk selamanya. Sebab sangat sempurna penyertaannya dalam hidup. Ini ucapan syukur kami. Ini penyembahan kami Tuhan yang kami bawa. Sebagai bentuk ucapan syukur kami Bapa, sebab Engkau terlalu baik dalam kehidupan. Sebab Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Sebab Engkau Bapa yang setia, yang selalu ada bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami sanjung Engkau Yesus. Kami sembah, kami sanjung Yesus Kristus Tuhan yang layak disembah. Yang besar ku sembah Kau Yesus yang setia, bagimu segala hormat kemuliaan Yesus Tuhan, Yesus Raja. Oh, oh, Rajaku yang besar, yang layak disembah. Oh, terpuji namamu Yesus. Ku sembah Kau, ku puji Kau Yesus Tuhan. Oh, terpuji namamu Tuhan. Kami sembah Engkau Raja di atas segala raja. Kami sembah Engkau Bapa yang setia dalam setiap kehidupan kami. Terpuji namamu, sebab Kau layak. Sebab Kau Tuhan yang besar, yang layak disembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan. Terima kasih atas setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau selalu bersyukur dan bersyukur atas segala yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Sebab kami tahu Tuhan, segalanya yang terbaik yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau bersyukur selalu Tuhan atas segala kebaikan. Bersyukur selalu atas karya-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas karya-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang
sebagai Bapa yang sangat baik. Takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Ku kan minum airmu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu, hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari sama-sama kita angkat pujian dari Allah. Katakan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari lebih lagi sama-sama kita katakan, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur atas setiap kebaikan. Bapa, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami percaya Engkau hadir atas setiap kehidupan kami dan Roh Kudus menjamah melawat kami semua. Sekarang kami mau mendengarkan pesan firman Tuhan. Kami rindu Kau berbicara bagi setiap kami ya Tuhan. Tuntun kami dalam kebenaran-Mu, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu atas kehidupan kami semua. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan, urapi kami semua, biar kami semua diberkati lewat benar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini.
Hari ini kita akan bersama-sama belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan tema firman Tuhan tentang standing strong in adversity. Sekali lagi saya sampaikan tema firman Tuhan pada hari ini adalah standing strong in adversity, atau berdiri kuat dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat kita tolak bahwa ketika kita hidup, saudara, kita diperhadapkan pada persoalan demi persoalan. Kita diperhadapkan pada tantangan demi tantangan. Ada pergumulan yang kita hadapi. Bahkan seringkali lewat persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita dibawa ada di dalam kesesakan. Kita dibawa dalam satu posisi di mana kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita dibawa dalam satu posisi, kita diizinkan ada dalam satu keadaan di mana kita tidak mampu melakukan apa-apa. Saudara, bahkan seringkali banyak dijumpai ketika engkau diizinkan ada dalam kesesakan. Saudara, betapa banyak anak-anak Tuhan yang kemudian mengalami kejatuhan. Betapa banyak anak-anak Tuhan yang kemudian mengalami kelemahan iman, pengharapan mereka kepada Tuhan. Saudara, tapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang saudara dengar, saudara renungkan, kiranya saudara mendapatkan kekuatan yang baru. Sehingga ketika engkau diizinkan alami kesesakan, engkau tetap akan berdiri kuat, engkau akan tetap berdiri teguh di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Saudara, mari kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah teguh, jangan goyah, bersemangatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu bahwa jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia." Saudara, perhatikan firman Tuhan katakan, hendaklah engkau tetap kuat, jadilah teguh, jangan goyah. Saudara, tetap bersemangat menghadapi keadaan yang hari-hari ini mungkin kita alami, saudara. Terlebih di dalam masa wabah COVID-19 ini. Saudara, ada begitu banyak hal-hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Ada pergumulan, ada persoalan, ada tantangan di dalam kehidupan kita. Ada kesulitan-kesulitan yang kita alami. Kita mengalami yang namanya kesesakan di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada hari ini, biarlah engkau tetap teguh. Engkau tidak menjadi goyah dalam keadaan kesesakan yang sedang terjadi. Saudara, tetap berdiri kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Saudara, sering saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan, kenapa saudara kita ada dalam persoalan? Kenapa kita masuk di dalam pergumulan? Bukankah Tuhan Yesus itu baik? Kenapa kita masuk di dalam persoalan? Saudara, seringkali saya sampaikan ada dua hal penyebab manusia alami persoalan. Ada dua hal penyebab manusia alami kesesakan di dalam kehidupannya. Yang pertama, persoalan datang karena kesalahan kita sendiri. Ada kesalahan sehingga konsekuensi dari setiap kesalahan itu kita harus tanggung. Saudara, ada kesalahan yang kemudian kita lakukan. Saudara, kalau contohnya, saudara, ketika kesalahan kita melakukan dosa, kita mencuri, saudara, kemudian kita masuk penjara, jangan salahkan Tuhan, saudara. Karena itulah konsekuensi dari dosa dan kemudian ada hukuman. Kesalahan kita kemudian ketika masuk penjara, Tuhan, kenapa Engkau izinkan saya masuk penjara? Saudara, kadangkala kehidupan kekristenan ini menjadi lucu. Ketika saudara berbuat salah kemudian kita berkata, kan ada anugerah Tuhan. Kan ada kemurahan Tuhan. Kan ada pertolongan Tuhan. Saudara, kalau namanya pencuri kemudian diatur dalam hukum di Indonesia ini, engkau harus
masuk di dalam penjara, engkau harus menanggung hukuman sekian tahun penjara. Saudara, ini salah satu contoh kecil. Saudara. Di dalam firman Tuhan dituliskan di dalam peristiwa bagaimana Yunus harus mengalami keadaan dia dibuang dari kapal dan kemudian dia harus dimakan oleh ikan besar. Saudara, kesalahan bukan kepada Tuhan yang seakan-akan jahat, seakan-akan tidak adil, saudara. Yunus adalah seorang pelayan Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, tetapi Yunus memilih pergi ke Tarsus. Saudara, ini sebuah kesalahan yang kemudian harus ditanggung oleh Yunus. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, ketika Yunus berbalik di dalam perut ikan, Yunus berdoa. Yunus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yunus minta kemurahan Tuhan. Dan di situ saudara melihat bagaimana Yunus juga alami pertolongan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita diizinkan kita masuk dalam persoalan? Saudara, kenapa ada pergumulan? Kenapa ada kesesakan yang terjadi dalam kehidupan kita? Yang kedua, karena diizinkan Tuhan. Saudara, bukan Tuhan jahat, bukan Tuhan tidak adil. Tetapi saudara perhatikan ketika Ayub mengalami keadaan yang buruk di dalam kehidupannya. Saudara, firman Tuhan mencatat di sana bagaimana Ayub dituliskan sebagai orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi dia alami persoalan. Dalam hal ini, Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika diizinkan Tuhan mengalami pergumulan, alami kesesakan di dalam kehidupannya, Ayub tetap memuliakan Tuhan. Ayub tetap memuji Tuhan. Saudara, alami persoalan, alami pergumulan, ada di dalam keadaan kesesakan. Saudara, saya percaya bahwa jika Tuhan izinkan, hari-hari ini kita ada di dalam kesesakan. Hari-hari ini kita ada dalam pergumulan yang begitu berat di dalam kehidupan kita. Percayalah, ada maksud Tuhan di dalam kehidupan saudara. Ada tujuan Tuhan. Bukankah kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan, tetaplah mengasihi Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Dia Tuhan yang punya tujuan yang terbaik atas kehidupanmu. Dan Dia akan merancangkan semua kebaikan itu terjadi genap sempurna atas kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Nah saudara, kita bersama-sama melihat pada hari ini, saudara, bagaimana di tengah kesesakan kita tetap berdiri kuat. Apa yang membuat kita tetap berdiri kuat? Saudara, apa yang membuat kita tetap bisa memuliakan Tuhan? Apa yang membuat kita tetap bisa tidak goyah? Kita tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, ada dua hal yang saya mau bagikan buat jemaat Tuhan pada hari ini. Saudara, ketika engkau ada dalam kesesakan, saudara, engkau tetap menjadi kuat. Karena apa? Yang pertama adalah Jesus show His mercy. Saudara, Yesus menyatakan kemurahannya. Saudara, yang membuat kita tetap kuat sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, kemurahan Tuhanlah yang membuat kita ada. Kemurahan Tuhanlah yang membuat kita tetap berdiri kuat. Saudara, engkau ada hari ini bukan karena kuat hebatmu. Engkau ada hari ini bukan karena kegagahanmu, saudara. Tetapi engkau ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Saudara, di dalam kesesakan ini Tuhan mau menunjukkan kemurahannya. Di dalam kesesakan yang kau alami hari ini, Tuhan mau menyatakan kemurahannya bagi kita. Nah saudara, saya teringat kepada peristiwa bagaimana Hizkia
mengalami vonis kematian di dalam kehidupannya. Kita akan buka bersama-sama di dalam Yesaya pasal 38 ayat yang ketiga. Saudara, firman Tuhan menuliskan dan berkata, aku memohon kepadamu ya Yahweh, ingatlah sekarang ya Yahweh, bahwa aku telah berjalan di hadapanmu dalam kebenaran dan dengan sepenuh hati. Dan aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Dan Hizkia meratap dengan ratapan yang dalam dari hatinya. Saudara, ayat sebelumnya di ayat yang pertama dan kedua, kalau saudara membaca, saudara di sana bagaimana Tuhan mengutus Yesaya anak Amos, Nabi Yesaya anak Amos untuk datang kepada Hizkia. Dan Yesaya harus menyampaikan dalam kesakitan yang dialami oleh Hizkia, dalam kehidupan Hizkia yang sedang mengalami keadaan yang buruk hari itu. Saudara, bahkan firman Tuhan menuliskan Hizkia menjadi sakit dan hampir mati. Nabi Yesaya anak Amos kemudian datang, diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan bahwa engkau akan mati dan tidak akan hidup lagi. Saudara, ini adalah kabar buruk yang datang kepada Hizkia. Di tengah-tengah kesakitan, saudara, saya percaya bahwa ketika saudara sakit, ketika saya sakit, saudara, ketika kita mengalami sakit, bahkan seperti yang firman Tuhan tuliskan, Hizkia ini hampir mati. Artinya sudah mati, sudah setengah mati, sudah sekarat, saudara. Keadaannya sudah sangat buruk. Saudara, tentu kita ingin mendengar bahwa ada hamba Tuhan yang datang dan kemudian berkata, anakku, Tuhan berfirman kepadaku bahwa kamu akan sembuh, kamu akan dipulihkan, kamu akan segera bangkit dan engkau akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Wah, saudara, ketika saudara mendengar kabar ini, engkau mungkin akan berkata, wow, puji Tuhan, haleluya, yes, amin. Saudara, tetapi bagaimana ketika Hizkia mengalami sakit dan hampir mati? Firman Tuhan menuliskan, Nabi Yesaya anak Amos ini datang dan berkata bahwa engkau akan mati dan tidak akan hidup lagi. Saudara, ini sebuah kabar buruk. Kabar buruk yang didapatkan oleh Hizkia. Tetapi saudara perhatikan baik. Di ayat 3 tadi yang kita baca bersama-sama. Di ayat 3 yang kita baca bagi bersama-sama, saudara, Hizkia tidak menjadi pahit hati. Hizkia tidak menjadi kecewa. Tetapi Hizkia datang kepada Tuhan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia datang dengan sepenuh hati, firman Tuhan katakan. Meratap dalam ratapan yang dalam dari hatinya. Saudara, perhatikan. Kemudian di ayat yang kelima. Setelah Hizkia meratap, setelah Hizkia merendahkan diri, saudara perhatikan 38 ayat 5 berkata, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah Yahweh Elohim leluhurmu Daud berfirman, aku telah mendengar doamu, aku telah melihat air matamu, lihatlah, aku akan menambahkan 15 tahun pada umurmu. Saudara perhatikan bagaimana kemurahan Tuhan itu membuat Hizkia akhirnya tetap bisa berdiri kuat di tengah kesesakan yang dia alami. Saudara, ada kemurahan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang dinyatakan atas kehidupan Hizkia. Saudara, ini yang saya mau sampaikan pesan firman Tuhan pada hari ini, bahwa yang membuat engkau tetap bisa berdiri kuat di tengah kesesakan yang engkau alami hari ini, itu adalah kemurahan Tuhan. Dan di tengah-tengah kesesakan yang engkau alami, kabar baik buat saudara hari ini adalah Yesus mau menyatakan kemurahannya bagimu. Yesus mau menyatakan kebaikannya buat kehidupanmu. Yesus mau menyempurnakan setiap rencananya di dalam kehidupanmu. Dia mau menjadikan segala sesuatu menjadi baik atas kehidupan kita. Nah saudara, firman Tuhan katakan bahwa dia itu adalah Tuhan, Bapa kemurahan. Perhatikan firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga.
Dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat ketiga firman Tuhan berkata begini. Diberkatilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kemurahan. Saudara, Father of mercies. Kalau saudara membaca dalam terjemahan King James Version, saudara di sana dituliskan Father of mercies. Bapa dari segala kemurahan. Dan Elohim yang memberikan segala penghiburan. Saudara, Dia adalah Bapa penuh kemurahan. Kalau hari ini engkau diperhadapkan pada keadaan di mana kesesakan itu seakan menimpa kehidupanmu. Engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan engkau mungkin menjadi putus asa hari-hari ini. Engkau menjadi putus pengharapan di dalam Tuhan. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Dia yang engkau sembah, Yesus Kristus Tuhan, itu adalah Bapa kemurahan buat kehidupanmu. Dia bermurah hati, Dia berbelas kasihan atas kehidupanmu. Ada pertolongannya, ada kebaikan yang Tuhan mau nyatakan atas kehidupanmu. Saudara, Father of mercies, Bapa kemurahan mau menyatakan kebaikannya buat kehidupanmu. Jika Hizkia di dalam kesesakan, dia merendahkan diri. Dia mencari Tuhan. Dan Tuhan berkenan turun untuk membela, untuk menyatakan kemurahannya. Sekalipun, saudara, Tuhan sudah memerintahkan Yesaya untuk menyampaikan pesan bahwa Hizkia akan mati. Tetapi karena belas kasihan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, bukan karena usahanya Hizkia. Saudara, bukan karena usahanya Hizkia untuk datang kepada Tuhan berdoa, tetapi karena kemurahan Tuhan, saudara. Saudara mau berdoa bagaimanapun caranya, saudara mau berpuasa bagaimanapun caranya. Kalau Tuhan tidak bermurah hati, kalau Tuhan tidak berbelas kasihan kepada kehidupan kita, maka tidak akan ada kehidupan kita hari ini. Saya mau sampaikan, bukan karena usaha saudara, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Saya berdoa biarlah kemurahan Tuhan dinyatakan atas kehidupan saudara. Kemurahan Tuhan dilimpahkan atas kehidupan saudara. Sehingga di tengah-tengah kesesakan yang engkau hadapi hari-hari ini, engkau akan tetap berdiri kuat. Karena engkau melihat kemurahan Tuhan di dalam kehidupanmu. Saudara, yang kedua, apa yang Tuhan mau nyatakan buat kehidupan kita di tengah-tengah kesesakan yang kita alami hari-hari ini. Saudara, yang kedua adalah Jesus show His power. Saudara, Yesus menyatakan kuasanya. Bukan hanya kemurahannya, tetapi Dia juga mau menyatakan kuasanya buat kehidupan kita. Ada kuasa Tuhan dan kita percaya tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Tuhan menyatakan kuasanya, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup menolong kehidupanmu. Dia sanggup memberikan kemenangan buat kehidupan kita. Nah saudara, Yesus mau menyatakan kuasanya di dalam kehidupanmu. Ada kuasa yang dahsyat yang Tuhan mau nyatakan. Saudara, saya teringat kepada peristiwa bagaimana Daud mengalami pergumulan ketika memimpin umat Israel. Saudara, mereka sedang mengalami pergumulan yang luar biasa. Kalau saudara membaca dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini. Lalu Daud dan orang-orang yang bersamanya meraung-raung dan menangis sampai mereka tidak punya tenaga lagi dalam diri mereka untuk menangis. Saudara, pernahkah saudara mengalami kesesakan? Atau mungkin hari ini saudara sedang mengalami kesesakan. Saudara menangis di hadapan Tuhan. Engkau mungkin meraung-raung di hadapan Tuhan. Engkau berseru-seru kepada Tuhan. Bahkan sampai engkau tidak kuat lagi untuk menangis. Kenapa? Saking beratnya persoalan. Saking beratnya pergumulan. Saking beratnya tantangan yang engkau hadapi hari-hari ini. Saudara, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak kesulitan.
Saudara diperhadapkan pada kesesakan. Engkau tidak mampu lagi dengan hidup ini. Engkau tidak mampu lagi menghadapi persoalan yang terjadi bertubi-tubi dalam kehidupan saudara. Sehingga itu membawa saudara ada dalam kesesakan. Saudara menangis, saudara berdoa kepada Tuhan. Engkau meraung-raung di hadapan Tuhan. Bahkan sampai engkau tidak kuat lagi untuk menangis. Saudara bisa bayangkan bagaimana beratnya persoalan yang dihadapi oleh Daud. Ketika itu mereka meraung menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Mungkin saudara pernah mengalami keadaan ini. Di dalam 1 Samuel pasal 30 kemudian ayat yang ke-6. Tadi ayat yang ke-4 kita baca. Ayat yang ke-6 sekarang. Firman Tuhan berkata begini. Daud sangatlah tertekan. Karena orang-orang itu berkata akan melemparinya dengan batu. Sebab jiwa mereka berduka cita. Masing-masing karena anak-anak lelakinya dan anak perempuannya. Maka Daud menguatkan dirinya di dalam Yahweh Elohimnya. Saudara, Daud menguatkan dirinya di dalam Yahweh Elohimnya. Saudara, dia mengalami kehidupan yang tertekan. Musuh seakan-akan menyerang. Bahkan orang-orang yang ada di dalamnya juga ikut menyerang. Daud menjadi seorang pemimpin yang mengalami tekanan yang luar biasa. Dia sedang mengalami kesesakan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Saudara, tetapi saudara perhatikan baik. Daud tidak menjadi putus asa. Daud tidak menjadi putus pengharapan. Tetapi dia menguatkan dirinya kepada Yahweh Elohimnya. Saudara, kenapa? Saudara, karena Daud tahu bahwa di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah tekanan yang terjadi dalam kehidupannya, Jesus show his power. Saudara, Yesus mau menyatakan kuasanya bagi kehidupan Daud. Saudara, hari ini jika hidupmu sedang dalam keadaan tertekan oleh kesesakan, oleh persoalan yang engkau hadapi hari-hari ini, saudara, kuatkan imanmu, pengharapanmu kepada Tuhan. Karena Yesus mau menyatakan kuasanya di dalam kehidupanmu. Yesus mau menyatakan kuasanya di dalam kesesakan, di dalam persoalan yang engkau alami hari ini. Saudara, ada begitu banyak hal-hal yang kita temukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin di luar pemikiran kita, tetapi Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup membuat segala sesuatu yang nampaknya mustahil, nampaknya tidak mungkin, itu menjadi mungkin buat Tuhan. Dia membuat segala sesuatunya menjadi baik. Saudara, perhatikan baik bagaimana peristiwa-peristiwa di dalam firman Tuhan yang dituliskan. Bagaimana Yesus menunjukkan kuasanya. Yesus menyatakan kuasanya buat kehidupan anak-anaknya. Ada pertolongan Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Saudara, saya teringat juga kepada peristiwa Gideon yang berperang melawan orang Midian dan orang Amalek. Bagaimana Gideon harus memimpin umat Israel. Saudara, Gideon memimpin membawa pasukan sebanyak 32.000. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Tuhan berkata, masih terlalu banyak. Nanti mereka akan memegahkan diri di hadapanku. Katakan kepada umatku, bagi mereka yang takut dan gentar, baiklah mereka pulang. Saudara tahu, dari 32.000 orang pasukan yang bersama-sama dengan Gideon, yang akan berperang melawan orang Midian dan orang Amalek. Saudara perhatikan baik, 22.000 orang takut dan kemudian mereka pulang. Saudara tahu, 22.000 orang ini pun Tuhan berkata, ini masih terlalu banyak. Ini masih terlalu banyak. 32 dikurangi 22.000, hanya sisa 10.000. Tuhan berkata, ini masih terlalu banyak. Bawalah mereka minum. Aku akan menunjukkan siapa yang harus ikut dengan engkau. Dan saudara tahu bagaimana peristiwa ini.
Peristiwa ini akhirnya membawa Gideon berperang melawan orang Midian dan orang Amalek hanya dengan 300 pasukan. Saudara, kenapa seakan-akan Tuhan membiarkan Gideon dan pasukannya menghadapi bilangan yang cukup besar orang Midian dan orang Amalek itu? Hanya dengan kekuatan yang kecil ini. Sekali lagi saya mau sampaikan, Jesus show his power. Yesus mau menunjukkan kuasanya. Bagi manusia 300 orang ini tidak mungkin menang melawan orang Midian dan orang Amalek. 300 orang ini tidak mungkin bisa merebut kemenangan. Tetapi bersama dengan Yesus yang menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan Gideon bersama dengan pasukan, Gideon merebut kemenangan dari Tuhan. Saudara, peristiwa yang lain lagi, Yesus meneduhkan badai yang mengamuk ketika Yesus ada bersama dengan murid-muridnya. Peristiwa ini dituliskan di dalam firman Tuhan. Bagaimana Yesus tidur di buritan kapal, sementara murid-muridnya sedang ada dalam perahu yang sama dengan Yesus. Badai menghantam mereka. Badai menghantam mereka. Saudara, Tuhan izinkan sepertinya murid-muridnya mengalami kesesakan, mengalami tantangan persoalan yang begitu berat. Mereka harus menghadapi badai, mungkin mereka ketakutan pada saat itu. Dan Yesus kemudian dibangunkan oleh murid-muridnya. Sekali lagi, Jesus show his power. Yesus menunjukkan kuasanya. Dia meneduhkan badai itu. Saudara, hari ini saya juga mau sampaikan kepada saudara, Yesus mengasihi engkau dan Yesus mau menyatakan kuasanya buat kehidupanmu. Ada pertolongan yang Tuhan mau nyatakan buat kehidupanmu. Terima dengan iman, percayai dengan iman, percaya Dia Tuhan yang akan menyatakan pertolongannya. Dia menyatakan kuasanya. Sebab Dia apa? Yesus itu adalah yang berkuasa atas segalanya. Jesus be Lord over all. Saudara, Dia berkuasa atas segalanya. Bahkan Dia juga berkuasa atas setiap persoalan yang sedang engkau hadapi. Dia berkuasa untuk meneduhkan badai. Dia berkuasa untuk tetap membuat engkau berdiri kuat, tegak di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, makanya firman Tuhan katakan dalam 2 Tarik pasal 20 ayat 17. Engkau tidak perlu berperang dalam pertempuran. Tetaplah berdiri dan lihatlah keselamatan Yahweh ada bersamamu. Perhatikan baik firman Tuhan. Tetaplah berdiri dan lihatlah keselamatan Yahweh ada bersamamu. Hai Yehuda dan Yerusalem, hendaklah kamu tidak menjadi takut dan gentar. Besok keluarlah melawan mereka karena Yahweh ada bersamamu. Saudara, engkau tidak perlu berperang. Ketika Yesus mau menyatakan kuasanya, Yesus mau supaya engkau tidak lagi memegahkan diri. Engkau bisa tetap berdiri kuat. Engkau tetap bisa berdiri teguh di dalam iman, pengharapan dan kasih-Nya kepada Tuhan. Saudara, bukan karena kehebatanmu, saudara. Ingat peristiwa Gideon. Tuhan berkata kepada Gideon, jangan, suruhlah mereka pulang karena terlalu banyak. Nanti mereka akan memegahkan diri. Saudara, jika hari ini engkau masih mengandalkan kekuatanmu, jika hari ini engkau masih mengandalkan kekayaanmu, saudara, mungkin hari ini engkau mengandalkan pengalamanmu, engkau mengandalkan kepintaranmu, engkau mengandalkan semua yang ada dalam kehidupanmu hari-hari ini. Saudara, saya mau sampaikan, itu semua menjadi tidak berguna jika Tuhan tidak menyertai engkau. Saudara, saya mau sampaikan, andalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Saudara, manusia terbatas, kekuatanmu terbatas, sesamamu terbatas. Saudara, tetapi Yesusmu tidak pernah terbatas. Dia adalah Tuhan di atas segalanya. Saudara, percaya Dia Tuhan di atas segalanya. Justru dalam kelemahanmu, justru dalam kesesakanmu, di situ kuasa Tuhan nyata. Firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9.
Tetapi dia berfirman, cukuplah anugerahku bagimu. Karena dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan senang hati aku lebih bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus nyata menaungiku. Saudara, kuasa Kristus nyata menaungi kita ketika kita sadar bahwa kita ini lemah. Sadar bahwa kita ini terbatas, saudara. Dan kita juga menyadari kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara buat kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan katakan dalam Amsal pasal 24 ayat ke-10. Saya membaca buat saudara di dalam terjemahan King James Version. If thou faint in the day of adversity, thy strength is small. Saudara, jika mereka menjadi lemah, jika mereka menjadi kecil di dalam hari kesesakan itu, maka kekuatan mereka akan menjadi kecil. Saudara, jika engkau menjadi tawar hati, jika engkau menjadi kecil hati, jika engkau menjadi putus asa di tengah-tengah kesesakan, maka kekuatanmu akan kecil. Saudara. Firman Tuhan tulis. Tapi semakin engkau dalam kesesakan, engkau menyadari, saudara, mungkin engkau tidak mampu, tetapi engkau datang kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang akan menyatakan kemurahannya. Dia menyatakan kuasanya. Dan saya percaya bahwa Filipi 4 ayat 13 digenapi dalam kehidupan kita. Aku dapat menanggung, melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, jadilah kuat, tetaplah berdiri teguh, jangan goyah. Saudara, karena Tuhan akan menolong kehidupan kita. Dia akan memberikan pertolongannya. Dia akan menyatakan kemurahan dan kuasanya atas kehidupan kita. Sehingga hari ini Tuhan mau berkata kepada saudara, marilah, datanglah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Marilah datang kepadaku, kamu yang semua yang lelah dan berbeban berat. Engkau yang lelah menghadapi kehidupan ini, engkau yang berbeban berat menghadapi pergumulan dalam kehidupanmu. Firman Tuhan katakan, firman Tuhan mengundang, saudara, Tuhan mau supaya engkau datang kepada Dia. Dan firman Tuhan katakan, dan aku akan memberi perhentian kepadamu. Tuhan memberikan rest. Tuhan memberikan perhentian di tengah-tengah kelelahanmu, di tengah-tengah kesesakanmu, di tengah-tengah pergumulan berat yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Ada perhentian dari Tuhan yang membuat engkau bisa menikmati anugerahnya. Saudara, menikmati kemurahannya, menikmati kuasanya dinyatakan dalam kehidupanmu. Saudara, rest in His grace. Beristirahat di dalam anugerahnya. Apa artinya rest, saudara? Apa artinya beristirahat? Saudara, arti dari beristirahat, arti kata rest, itu adalah hidup dalam damai karena percaya bahwa segala sesuatu yang telah dijanjikannya pasti akan disediakan Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, seperti saudara sedang beristirahat. Ya. Beristirahat dalam anugerah Tuhan. Ketika kau sedang beristirahat, engkau menjadi tenang. Engkau menjadi nyaman di dalam kehidupan ini. Karena engkau tahu, bukan engkau yang bertindak, tetapi Tuhan yang akan bertindak. Dia menyatakan kemurahannya. Dia menyatakan kuasanya di dalam kehidupanmu. Engkau diam saja. Engkau rest di dalam anugerahnya. Rest in His grace. Saudara, ada anugerah pertolongan Tuhan dinyatakan buat kehidupanmu. Yang terakhir firman Tuhan katakan begini. Dalam Mazmur pasal 59 ayat 17 berkata begini. Tetapi aku akan menyanyikan kekuatanmu. Power, saudara. Aku akan menyanyikan your power. Kekuatanmu Tuhan. Ya, aku akan bersorak karena belas kasih-Mu. Mercy. Your mercy, saudara.
kita akan menyanyi kekuatan Tuhan. Kita akan bersorak oleh karena mersinya, oleh karena anugerah kemurahannya pada pagi hari. Sebab Engkaulah kubu pertahanan dan perlindungan pada waktu adversity, pada waktu kesesakanku. Saudara, luar biasa. Ketika kita tahu kekuatan kuasa Tuhan dan kemurahannya dinyatakan atas kehidupan kita, maka kita akan bisa bernyanyi bagi Dia. Kita akan bisa bersorak bagi Tuhan. Kita akan memberikan pengagungan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Dialah kubu pertahanan dan perlindungan kita pada waktu kesesakan. Hari ini, biarlah ini boleh menjadi kabar baik buat kita semua. Saudara, dimanapun engkau mendengarkan kabar firman Tuhan pada hari ini, saya rindukan biarlah saudara tetap menjadi kuat. Engkau tetap teguh berdiri dalam iman, pengharapan dan kasih-Mu kepada Tuhan. Yesus mengasihimu dan Dia selalu mau turut bekerja di dalam segala sesuatu. Bahkan di dalam kesesakan yang engkau alami hari ini, dalam pergumulan, dalam tantangan yang berat yang sedang terjadi, yang engkau alami hari ini, Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya. Dia mau menyatakan kemurahannya buat kehidupanmu. Terima pertolongan Tuhan terjadi atas kehidupanmu saat ini. Saudara, percayalah engkau akan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berdiri teguh, berdiri kuat di tengah-tengah kesesakan yang sedang terjadi hari-hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Saya berdoa biarlah semua anak-anak Tuhan, engkau tetap menikmati kemurahan dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sudah kami dengar, kami renungkan bersama pada hari ini. Biarlah firman ini meneguhkan iman kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh tetap berdiri teguh di tengah-tengah persoalan, tantangan, di tengah-tengah kesesakan yang kami alami hari ini. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak pernah sendiri, kami disertai, kami dijagai, kami dilindungi oleh Tuhan. Sehingga kami tahu Tuhan, kemurahan dan kuasa Tuhan pasti juga akan dinyatakan buat kehidupan kami. Tuhan, lewati setiap persoalan, kami tahu Yesus selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan umat-Mu, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Hamba berdoa, biar lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, mereka boleh tetap datang kepada Tuhan dengan iman percaya bahwa ada kemurahan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Percaya sama-sama kita katakan, amin. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dan didoakan secara pribadi, dapat menghubungi 0852 2567 8000, 0852 2567 8000. Dan bagi jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di gereja ini, dapat memberikan persembahan dan perpuluhan secara online melalui rekening Bank Danamon 417 331 22 417 331 22. Sertakan juga keterangan persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat ibadah hari ini, kami diberkati, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Dan biarlah Yesus saja yang dipermuliakan, Yesus yang ditinggikan, diagungkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang sudah
ikut ambil bagian dalam pelayanan pada ibadah hari ini. Kiranya Tuhan pakai kehidupan mereka lebih dahsyat, kuasa, kemurahan, anugerah pengurapan Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, pelayanan kami boleh menjadi dampak. Biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kehidupan umat-Mu semua dimanapun mereka berada saat ini. Amba berdoa kiranya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan setiap kehidupan kami diluputkan dari segala bahaya, diluputkan dari segala malapetaka. Kami percaya kami aman dalam perlindungan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati keluarga rumah tangga kami semuanya. Biarlah Tuhan anugerah kasih-Mu Tuhan terus menyertai, terus mengikuti dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada akhirnya Tuhan, mari Tuhan curahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Kami buka tangan, kami tengadakan wajah kami. Kami siap terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kira baralama syakada baralama. Umat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah dengan iman berkat dari Bapa Yahweh, kasih dan cintanya dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa persekutuan Meterai Roh Kudus-Nya dicurahkan melimpah atas kehidupanmu, menuntun, memimpin, menyertai engkau mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya, diberkati, disertai Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin, amin. Yesus HaMashiach, bless you.